Halo guys, sampai bertemu kembali. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, sekali lagi mohon jangan lupa subscribe-nya, like-nya kan. Nah, buat agan-agan semua, di bawah deskripsi ada nomor WhatsApp saya. Kalau dapat kesulitan tentang Shinso, ya silakan hubungi saya. Insya Allah saya bantu sesegera mungkin, saya bantu secepat mungkin sampai mesinnya beres. Nah, buat agan-agan semua ya, kayak kemarin ada yang chat itu di atas jam istirahat, seperti di jam 10, jam 11. Jadi saya akan balasnya pagi. Kalau chat di atas jam 10 ya mohon maaf, saya tertidur mungkin. Kalau saya masih bangun kemungkinan saya balas secepat mungkin. Jadi hari ini saya akan membahas kembali Shinso yang ada banyak pertanyaan yang belum paham karena katanya tidak terlalu detail. Oke, saya akan menjelaskan secara detail hari ini, secara detail kenapa Shinso mati pada saat panas. Ada yang menanyakan kenapa Shinso saya mati saat panas. Ketika dipakai pas panas dia mati, ketika didinginkan kembali dia akan hidup. Oke, hari ini benar-benar saya akan detail, jadi biar tidak ada pertanyaan yang sama. Buat kawan-kawan semua, tolong jangan men-skip video ini. Itu fungsinya untuk apa? Jadi buat kawan-kawan biar paham, jadi tidak semua langsung mengechat WA saya dan antrian gitu. Jadi saya akan menjawab satu-satu. Kenapa saya nggak langsung jawab semua? Karena saya harus bereskan satu kawan dulu. Jadi satu kawan chat saya harus bereskan masalahnya dulu, baru saya membalas kawan lain, membalas chat dari kawan lain. Itu karena apa? Karena kadang saya udah bingung. Kemarin saya ada 4-5 orang chat, saya balas semua, saya balas bersamaan. Saya yang malah bingung, ini penyakitnya apa, ini penyakitnya harus mikir apa. Jadi buat kawan-kawan semua, usahakan menonton secara detail. Jadi biar tidak terlalu menanyakan, jadi biar kawan-kawan paham. Dan ini juga fungsinya biar kawan-kawan mengerti. Saya di sini berbagi ilmu kepada kawan-kawan semua tentang Shinso. Di sini saya tidak mengklaim saya sebagai ahli dalam bekerja atau ahli dalam menservis Shinso, tapi saya punya pengalaman yang mungkin cukup lah saya bagi ke teman-teman. Saya 13 tahun di dunia Shinso, 13 tahun bergelut dengan Shinso. Oke, untuk perkenalan awal, kawan-kawan yang belum tahu, saya berasal dari Kalimantan Barat, yaitu Nanggapino, Kota Melawi. Nah, Kalimantan Barat yaitu dia lumayan jauh dari ibu kota Kalbar, Kalimantan Barat, Pontianak, mau 1 harian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saya jelaskan kenapa Shinso Anda mati saat panas. Nah, sebelum saya memberikan contoh, kenapa, penyebabnya apa? Penyebabnya satu, yaitu blok dinding piston kawan-kawan sudah termakan atau sudah ada goresan, lecet, yang kemungkinan yang belum parah masih bisa hidup, yang sudah parah akan sulit untuk hidup. Cara mengetahuinya seperti gampang banget guys. Ketika agan tarik starter ini, agan akan terasa tenaganya itu agak lain, agak kayak nyendat gitu, kayak ada yang agak terek gitu lah kan, agak berat. Nah, pas tariknya, nah itu udah akan bisa curiga. Nah, ini saya dapat Shinso konsumen yang masalahnya sama. Kalau udah panas dia nggak akan hidup, tapi kalau udah dingin besok paginya dihidupkan lagi bisa. Tapi dibawa kerja satu pohon, udah macet lagi. Nah, kalau akan mau lihat ini penampakan bloknya. Kelihatan nggak? Nah,
Nah tuh, kelihatan nggak? Sorry ya, agak gelap, cuma mengandalkan flash HP kan. Kelihatan kan? Nah, lalu kita lihat pistonnya. Pistonnya dari jauh agak-agak udah kelihatan. Nah, ini pistonnya, ini ringnya. Nah kan, ini piston ringnya. Oke, saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan caranya, kita akan menjelaskan dulu penyebabnya apa. Seperti ini, penyebabnya itu karena karena Shinso digunakan dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang, misalnya kerja dari pagi sampai sore, tapi oli yang dicampurkan ke bensin itu kurang, takarannya kurang. Ada yang mengatakan, bang, saya udah banyak kok masukin oli, bang, 1 liter bensin saya masukin 2-3 tutup botol, apakah masih kurang? Nah, sebelum saya jelaskan olinya, Anda harus mengetahui apa kualitas oli yang Anda pakai. Nah, apa kualitas oli yang Anda pakai? Nggak ngaruh 2 tutup botol, 3 tutup botol kalau Anda masih menggunakan oli 2 tak. Saya sudah tegaskan, jangan pakai oli 2 tak, itu telur encer, kurang serap di bensin, jadi usahakan menggunakan oli 4 tak. Oli 4 tak untuk agar mesin kita awet, jadi pas pakainya enak, dia nggak terlalu gimana ya. Yang dibutuhkan sama mesin sebenarnya itu oli 4T. Itu kenapa kita pakai ini di medan yang berat, kita pakai dalam waktu yang lama. Kenapa oli 4T lebih unggul dari oli 2T? Karena di oli 4T itu sudah ada kandungan untuk tensioner dan untuk gigi-gigi pelumas, itu yang bisa membuat gesekan antara piston dan buringnya tuh tetap awet, tetap lancar. Jadi karena dia tebal, karena dia kental, jadi enak gesekannya. Nah, dia fungsinya minimalisir gesekan. Nah, kalau olinya encer, pas masuk mesin, pup, dibakar tuh habis jadi asap. Nah, itu yang harus bos perhatiin. Jadi kenapa sampai kayak gini? Walaupun bos udah pakai banyak, kalau bos tetap pakai oli yang encer, oli yang murah, mending akan sama bos. Jadi bos coba dengar saran saya, bos ganti dengan takaran yang sama, misalnya 3 tutup botol untuk 1 tangki, atau 5 tutup botol untuk 1 liter bensin, menggunakan 4T. 4T saran saya mesran. Kalau mau tahu linknya silahkan cek di video saya, di bawah ada di deskripsi, cek atau cek di halaman saya. Nah, itu penyakitnya. Kebanyakan orang percaya kalau 2T itu untuk bensin. Iya, untuk bensin. Itu untuk motor bos. Kalau bos mau tahu, di motor itu ada tambahan oli 4 tak untuk bak. Oli yang di bensin 2 tak itu hanya untuk membantu. Asal bos tahu, kalau di sini nggak ada oli lain selain oli bensin. Jadi andalkan oli bensin. Oli 2 tak itu untuk membantu. Harus ingat, di motor itu di dalam bak posuan, di dalam bak tangki masih ada oli. Oli 4 tak. Di dalam mesin racking posuan masih ada oli juga di dalam. Jadi yang dicampurkan oli samping itu hanya untuk membantu agar di bagian atasnya awet. Jadi hanya membantu saja bos. Jadi buat bos-bos sekalian, kalau dapat masalah seperti ini, sudah panas mati, pas tariknya berat, tariknya bongkar aja. Jadi bongkar aja, bos cek sip buringnya bos cek. Kalau bos nggak percaya, silakan boleh dicek. Kalau bos mendapatkan gejala-gejala seperti ini solusinya gimana? Ganti piston, ganti buring atau bloknya, selesai. Yang penting
Pakaian ini diperhatiin ya, pakaiannya jangan sampai bocor. Kalau pakaiannya sobek dibuka aja, ganti aja, pasang balik, udah selesai. Itu saran dari saya. Nah, penyebabnya apa? Sama yang saya katakan, menggunakan oli 2T. Oli 2T itu untuk apalah? Coba dipikirkan lagi, coba bos lihat lagi. Ada yang mengatakan oli steel, tulisannya 2T. Oli steel itu kekentalannya, coba diukur. Kalau nggak percaya disiram ke gelas, coba bos lihat, sama nggak kekentalannya dengan oli 4T. Saya udah pernah mencoba bos. Dulu saya sarankan orang konsumen saya menggunakan 2T dan hasilnya banyak yang nihil kembali. Saya nyesal, saya coba sendiri, saya coba pakai untuk sendiri, awet 4T, nggak ada lawan. Mesran 4T nggak ada lawan, nggak ada obat, kata Nexalos. Kalau bos nggak percaya ya silakan lanjutkan. Nah, ya hasilnya kayak gini, habis kalau menggunakan itu akan habis. Jadi kalau mau awet ya usahakan menggunakan oli 4T. Kalau mendapat panas, sinsonya nggak mau lansam. Dan pas tarikan bos udah kerasa kok, pas ditarik berat, pas panas mati, pas panas macet, pas udah dingin, pas udah didiamin berapa jam hidup lagi, nanti mati lagi, hidup mati. Bos mau ganti CDI, ganti busi, ganti karburator satu sekali pun tetap sama. Jadi sebelum bos dapat ini, setelah bos ganti boring, ganti piston, langsung bos ganti oli 4T, bos coba. Kalau dalam 1 minggu ada macet seperti ini lagi, bos WhatsApp saya. Saya gantikan cuma-cuma uang piston ngebloknya. Itu nggak mungkin terjadi lagi bos. Makanya saya berani jamin. Kalau buat subscriber saya pasti berani jamin. Saya mau bantu orang ini. Saya nggak mungkin tanpa saya percobakan, tanpa saya penemuan, tanpa saya coba sendiri. Top chair saya udah coba bertahun-tahun. Semua konsumen aman pakai 4T. Semua konsumen nggak ada yang balik pakai 4T. Itu boleh dicoba bos. Kalau sekarang gini lah, kalau bos bilang bukan, nggak mungkin. Ngapain saya ngajarin orang? Kalau saya sendiri tidak mencobanya. Ibarat dokter meracik obat, kalau dia sendiri saja belum pernah mencobanya, belum pernah minum sendiri, khasiatnya apa, lalu dia memberi ke orang, itu cari mati. Ini saya sudah coba, sudah membuktikan sendiri, makanya saya berani jamin garansi kepada bos-bos pakai 4T top chair. Jadi kalau ada bermasalah, kalau panasnya mati, ganti boring, ganti piston, ganti olinya 4T. Oke, sekian video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you.